ayat terakhir di surat An-Naba sebelum kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna anzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami telah mengingatkan, memperingatkan kepada kalian azab yang keras, azab yang dekat datangnya. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Itulah hari di mana seseorang akan melihat, mendapati apa yang telah dia usahakan atau diusahakan kedua tangannya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang kafir akan mengatakan, aduh, andai saja aku itu dulu cuma tanah. Aku dulu cuma tanah. Ini ayatnya di ayat yang ke-40. Baik, kita akan lihat bagaimana tafsir yang dibawakan oleh para ulama tentang atau tafsir As-Sa'di dari ayat ini. Syekh mengatakan rahimahullah, Inna anzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami memperingatkan kalian azab yang dekat. Disebut dekat li'annahu qad azifa muqbilan. Karena sesungguhnya dia ini telah menyongsong dari depan. Wa kullu ma huwa atin fa huwa qaribun. Dan segala sesuatu yang dia itu menyongsong datang dari depan berarti dia dekat. Berarti dia apa? Dekat. Segala sesuatu yang mendatangi dari depan itu namanya dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hadzal ladzi yahummuhu wa yafza'u ilaihi. Pada hari di mana seseorang itu akan melihat apa yang sudah dia usahakan selama ini ketika di dunia. Ya, seseorang akan memikirkan tentang nasibnya kelak berdasarkan apa yang sudah dia lakukan selama di dunia. Falyanzur fi hadhihi dunya ilaihi. Maka dari itu sebelum datang akhirat, maka hendaknya ketika seorang di dunia itu hendaknya dia memperhatikan apa yang dia perbuat selama di dunia ini. Mumpung masih di mana? Mumpung masih di dunia. Kalau misalnya memperhatikannya, mikirnya nanti di akhirat, akhirat itu sudah tidak ada lagi waktu untuk mikir, apalagi untuk beramal. Enggak ada amal di akhirat itu, sudah selesai, ya. Maka yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah memberikan faedah kepada kita, hendaknya kita itu muhasabatun nafs, menghitung-hitung diri. Mumpung kita masih di dunia, ya. Mumpung kita masih di dunia. Kama qala ta'ala, ini sebagaimana firman Allah, kata beliau, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat di surat Al-Hasyr. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa itu memperhatikan. Kapan memperhatikannya? Disuruh kapan memperhatikannya? Di dunia, ya. Kalau yang di dalam surat An-Naba itu Allah mengisahkan yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari di mana orang itu baru ngeh atas apa yang sudah dia usahakan. Kapan itu ngehnya? Di akhirat. Di akhirat sudah tidak ada lagi manfaat untuk menyesal atau untuk memikirkan. Tetapi pelajarannya adalah agar kita itu selama di dunia hendaknya kita wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, memperhatikan apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok. Fa in wajada khairan, kata beliau, barang siapa yang mendapatkan kebaikan, falyahmadillah, maka hendaknya bersyukur kepada Allah. Dia mendapati dirinya sebagai seorang beriman. Alhamdulillah, kita semuanya muslim, mukmin, mukminah, muslimah. Kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan rukun-rukun Islam yang 5, atau misalnya yang 4, yang 5 ini bergantung dengan kemampuan. Kita dimudahkan untuk mendatangi majelis ilmu. Kita dimudahkan untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan, maka falyahmadillah, hendaknya dia memuji siapa? Memuji Allah, jangan muji dirinya. Ya, jangan muji diri. Maka Nabi mengingatkan, faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa mendapati kebaikan, hendaknya dia memuji
Allah. Jangan muji dirinya. Kenapa? Kok tidak memuji dirinya? Karena sungguhnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami bisa melakukan penyembahan itu karena pertolonganmu. Hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Jadi seseorang itu bisa melakukan kebaikan, ketaatan, keimanan, itu semuanya adalah karena Allah yang memberikan kemudahan dan taufik. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Kata Allah, tidak ada jiwa yang bisa beriman kecuali dengan izin Allah. Fa in wajada ghaira dzalik. Nah, lanjutnya kata Syekh, kalau seseorang mendapati yang selain itu, maksudnya yang keburukan, fala yalumanna illa nafsan. Janganlah dia salah-salahkan kecuali menyalahkan dia sendiri, dirinya sendiri. Ya. Besok itu orang-orang manusia itu akan menyalahkan iblis. Tetapi iblis itu apa? Ya, fala talumuni walumu anfusakum. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi, di surat Ibrahim. Jangan kalian salah-salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Ngapain kalian mau ikut saya? Ngapain kalian ikut saya? Iblis akan berlepas diri. Ya, pokoknya urusanmu sendiri. Jangan kamu salahkan aku. Sesungguhnya aku tidak bisa mengalihkan kalian dari azab Allah, sebagaimana kalian juga tidak bisa memberikan manfaat kepada aku pada hari ini. Ya. Bukankah aku cuma mengajak kalian terus kalian ikut? Itu kata iblis di surat Ibrahim, nanti silakan dilihat lagi, ya. Demikian juga iz tabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u, ketika orang-orang yang diikuti menjadi panutan dalam keburukan, panutan tapi dalam keburukan, pimpinan tapi dalam kejahatan, itu akan berlepas diri dari pengikutnya. Iz tabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ya, pokoknya saya enggak ikut-ikutan, ya. Saya enggak ikut-ikutan. Sehingga Allah sebutkan di dalam banyak ayat tentang bagaimana orang yang diikuti rakyat jelata, orang-orang rendahan yang mereka itu pokoknya ngikut saja, tapi sudah tahu itu salah diikuti, itu akan protes, ya Allah, ini orang yang telah menjerumuskan saya. Fazidhu adzaban dhi'fan finnar. Berikan dia azab lebih gede, karena gara-gara dia kami masuk neraka. Orang-orang yang diikuti itu mereka enggak diam begitu saja, ya. Mereka akan mengatakan, ya, di surat Saba itu misalnya, qala alladzina istakbaru lil ladzina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idz ja'akum bal kuntum mujrimin. Apakah kami yang menghalang-halangi kalian dari mengikuti petunjuk setelah datang pada kalian petunjuk itu? Bahkan kalian sendiri juga orang pendosa, ya. Terus orang yang lemah itu masih protes lagi, ya. Bal makrul laili wan nahari iz ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada. Kata orang-orang lemah kepada orang-orang yang menjadi pimpinan mereka semasa di dunia dalam keburukan, kalian itu loh, ya, yang telah membuat makar, yang telah menghalang-halangi kami ketika kalian mengajak-ngajak kami untuk kufur kepada Allah dan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Wa asarrun nadamata lamma ra'awul adzab, kata Allah. Allah menyebutkan mereka semuanya itu menyembunyikan penyesalan atau menahan penyesalan yang sangat hari itu. Wa asarrun nadamata lamma ra'awul adzab, ketika mereka sudah lihat azab Allah. Ya. Tidak ada manfaatnya. Maka yang namanya tegak lurus itu hanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kemaksiatan gimana? Ya jangan ikut. Kenapa? Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam urusan maksiat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh lah. Di dunia saja itu. Kalau orang itu dengan alasan misalnya tadi, pokoknya saya tegak lurus. Nah, tapi kalau salah kok ya tegak lurus, tetap kena juga. Kan ada loh kasus, ada oknum ya yang rame. Dia tuh nabrak orang. Terus apa? Katanya mau dibawa ke rumah sakit. Terus sama orang yang pangkatnya lebih tinggi, udah ini dibuang aja. Jangan, ini orang, buang. Karena pokoknya atas nama tegak lurus tadi, wah ini pimpinan ikut. Akhirnya gimana? Ya semuanya terkena, yang buang, yang nyuruh, yang disuruh, semuanya apa? Kena pasal semua. Jadi tidak semua ketaatan itu mutlak harus diikuti, atau tidak semua yang namanya ketaatan bisa tidak semuanya itu harus ditaati. Tetapi ketaatan itu dalam hal perkara yang ma'ruf saja, dalam hal yang ma'ruf. Walihada kana al-kufaru yatamannawna al-mauta min syiddatil hasrati wan nadam. Maka kata beliau, oleh karenanya hari itu orang kafir itu akan berangan-angan andai saja mereka mati saja, dikarenakan saking nyesel dan juga merasa rugi. Disebut di dalam tafsir yang lain bahwa kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan kisos antar makhluk. Ada hewan yang bertanduk semasa di dunia menyakiti hewan yang enggak bertanduk. Hewan yang kuat menyakiti hewan yang lemah. Dah. Nanti hari akhirat itu ada kisos. Di kisos diganti, ya gantian. Nah, setelah mereka melaksanakan kisos, apa yang terjadi pada hewan-hewan itu? Allah mengatakan kuni turaba, jadilah kalian tanah. Plus, karena kalau hewan itu nggak ada neraka atau nggak ada surga, mereka nggak itu. Tapi dikisos dulu karena adil. Ya, jadi dunia ini isinya memang ketidakadilan. Kalau orang mencari dan mengharapkan keadilan di dunia yang mutlak itu nggak akan dapat. Jadi jangan berharap banyak dengan yang namanya dunia, itu nggak ada. Nah, jadi tanah. Orang kafir ketika melihat seperti itu, wah, ya laitani kuntu turaba. Andai saja aku jadi tanah saja. Karena kalau tanah sudah selesai. Sementara mereka itu akan menemui hisab dan juga hitungan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha an yu'afiyana minal kufri wasyarri kullihi. Semoga Allah menjaga kita, menjauhkan kita dari segenap kekufuran, keburukan. Innahu jawadun karim. Sungguhnya Allah itu maha pemberi, maha dermawan. Dan selesailah tafsir surat An-Naba dari tafsir As-Sa'di yang disusun oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Nah, silakan Bapak-bapak jika ada yang ditanyakan, falyatafadhal. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya. Ya, terkait iblis berlepas tangan. Mereka itu maksudnya siapa? Oh, iblis itu satu. Maksudnya iblisnya.
Ya. Barakallahu fiik. Baik. Kalau yang terkait dengan masalah kita sudah mengingatkan terus kemudian kok masih jalan, ya tentunya dilihat konteksnya karena kasus itu tidak sama. Ada hal-hal itu yang memang secara nas itu sudah jelas sekali salah, ya. Ada hal-hal yang sebenarnya itu masuk dalam ranah ijtihadiyah. Kalau ranah ijtihadiyah, maka kita harus mengembalikan kepada pemimpin, misalnya begini, ya. Jadi kalau dalam istilah itu ada namanya hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ya, jadi kalau misalnya hukum yang diputuskan oleh seorang hakim itu akan mengangkat persengketaan. Contoh begini. Misalnya kita mau bulan Ramadan, ya kan? Nah, biasa nanti kan ramai tuh melihat hilal. Ada juga yang sudah ngitung duluan. Maka hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketika hakim dalam hal ini pemerintah sudah menetapkan pokoknya tanggal sekian itu 1 Ramadan, maka itu menjadi apa? Yarfa'ul khilaf. Sehingga orang yang dia hanya melihat hilal sendiri, oh saya benar-benar melihat, atau dia ditolak persaksiannya oleh pemerintah, yang salah bukan pemerintahnya, salah adalah orang yang kemudian apa? Dia mengajak-ajak manusia berpuasa. Saya lihat hilal loh. Ya, saya lihat hilal, tapi persaksian dia itu sebenarnya ditolak. Ya, jadi harusnya apa? Yaudah, kalau di sana ada yang kemudian berpendapat, kita ngikut Saudi, kita ngikut misalnya negara Indonesia karena ini, pokoknya apa yang menjadi keputusan hakim itulah yang diikuti. Yarfa'ul khilaf, selesai urusan, ya kan? Nah, jadi dilihat itu berkaitan dengan masalah konteks yang sifatnya ijtihadiyah. Tapi kalau memang benar-benar salah, ya tidak boleh diikuti. Sebagai contoh, kita ambil contoh yang ekstrim saja. Contoh yang apa? Ekstrim saja. Misalnya seseorang dipaksa atau diminta untuk melakukan manipulasi data atau misalnya nambahin 0 atau korupsi. Ya, korupsi. Atas perintah atasan. Tolong ditambahin 0 ini. Tolong tambahin 0 ini. Ya. Sebenarnya pimpinan itu bisa dinambahin 0 sendiri. Betul? Karena pimpinan wewenangnya lebih tinggi. Tetapi kenapa dia menyuruh bawahan dalam urusan seperti itu? Kira-kira kenapa, Pak? Cari kambing hitam. Mohon maaf Pak, saya nggak bisa. Kenapa? Lah angkanya segini, 1 tambah 1 dari dulu sudah 2. Kenapa sekarang 1 tambah 1 jadi 11? 1 sama saya nggak bisa. Ya, loh kamu nolak perintah? Saya nggak mau Pak. Ya, kalau Bapak mau, Bapak bisa toh, karena Bapak punya otorisasi wewenang lebih tinggi. Udah Bapak saja. Ya. Wah kamu ini nggak taat, ya nggak apa-apa. Itulah risiko dari apa? Yang namanya kita menjalankan dan menjalani kebenaran itu masih begitu. Tetapi ingat bahwasanya apa? Inna sidqa yahdi ilal bir wal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya jujur itu akan menuntun kepada kebaikan yang lain, dan kebaikan akan menuntun kepada surga. Orang akan selamat di surga dan bahkan akan selamat di dunia. Ya. Bukankah kita sudah bosan dengar apa? Cerita orang sudah pensiun, udah nggak apa-ngapain, terus kena kasusnya kapan? Tahunan yang lalu, udah berapa tahun lalu, sudah pakai tongkat, sudah kena stroke, terkuak kasusnya. Bayangkan, waliyadzubillah, umur 80 tahun misalnya, dipanggil sama KPK atau kena kasus, ya hidup apa enaknya hidup kayak gitu. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk kemudian apa? Mengiyakan dengan alasan ini Bapak nanti yang nanggung. Enggak, mereka pasti akan mengatakan, loh itu siapa itu yang tanda tangan? Itu siapa yang tanda tangan? Kita yang tanda tangan kena. Meskipun kita kemudian apa? Pasti akan bawa-bawa, itu atasan saya itu yang nyuruh. Tapi kan kita gimana? Kena. Ya, itu di dunia. Di akhirat pun juga demikian. Ya, kecuali dalam konteks terpaksa. Terpaksa itu kayak apa? Terpaksa, saya ini kalau nggak kayak gini nanti dikeluarkan dari kerja. Saya kalau nggak kayak gini nanti saya nggak makan. Apakah sampai kayak gitu? Ya, bukankah rezeki Allah tuh luas? Terpaksa tuh kalau misalnya kayak gini,
kasih pistol ya. Kamu tanda tangan nggak? Ya, ini pistolnya ada isinya beneran ini. Der. Ya, bolong itu temboknya. Ada apa namanya? Ada pelurunya bener. Nah, ini nyawa. Kalau sudah kayak gitu, ya, jangankan cuma tanda tangan, berucap kekufuran pun boleh. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Di surat An-Nahl ini. Orang kalau misalnya terancam nyawanya dan dia merasa tidak mampu, ya, maka dia boleh untuk sampai berucap kekufuran asalkan hatinya itu masih apa? Merasa iman. Ya, itu sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Ammar bin Yasir, karena nggak kuat dengan siksaan orang kafir, dia berucap kekufuran. Jadi tentunya dilihat konteksnya, ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya coba singkatkan pertanyaannya, apakah iblis itu nggak takut gitu, ya, sama siksa Allah, ya kan? Dia kan sudah lihat surga, dia juga tahu bagaimana kekuatan dan kemahamauan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka justru disitulah ujiannya untuk kita. Adapun iblis, ya, maka itu sudah merupakan laknat Allah Subhanahu Wa Taala, tertutup atau tertimpa atasnya. Dia tidak usah kita pikirkan nasibnya. Dia sudah pasti masuk neraka. Iblis itu sudah pasti masuk apa? Neraka. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah iblis itu dia ngajak golongannya, orangnya dan juga yang bisa diajak untuk sama-sama menemani dia di dalam neraka. Kok bisa sampai kayak gitu? Karena saking dengkinya kepada Adam alaihissalam dan juga anak keturunannya. Makanya ketika saking dengki, kan bahaya memang dengki itu. Ya. Aku nggak apa-apa, seolah-olah begini bahasanya. Aku nggak apa-apa ya Allah, Engkau usir dari surga, Engkau laknat aku. Ya, tetapi aku minta satu. Apa mintanya iblis? Ya, berikanlah aku tenggat waktu sampai hari kiamat. Umur, untuk apa? Aku pengen goda ini, anak-anaknya ini, anak-anak keturunan dia. Jadi iblis itu ketika berbuat salah beda sama bapak kita Nabi Adam. Ketika bapak kita Nabi Adam alaihissalam berbuat salah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, mengaku salah, memohon ampun. Ya, itu bapak kita. Iblis ketika salah bukannya malah kemudian mengaku salah, tetapi apa? Malah minta, ya, agar diberikan tenggat waktu untuk bisa menggoda Adam ini. Tetap menancapkan permusuhan. Aku nggak apa-apa, engkau laknat, tetapi aku minta supaya diberikan tenggat waktu untuk menggoda. Ya. Nah, ini kalau sudah sampai seperti ini berarti kita akan berbicara pada perkara yang kita sebut dengan hikmah. Ya, hikmah. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan iblis. Tentunya hikmah besar Allah menciptakan iblis dan Allah menyesatkan iblis dan juga orang-orang yang mengikutinya. Sesungguhnya iblis itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis tidaklah memiliki kehendak untuk kemudian apa? Menantang dan juga mendapatkan anak, melainkan itu semua adalah kehendak Allah atas iblis yang berlaku. Ya. Apakah iblis dipaksa? Enggak. Apakah kemudian orang-orang kafir itu mereka dipaksa untuk kafir? Enggak. Mereka diberikan pilihan. Tetapi iblis memilih untuk apa? Untuk kufur setelah sebelumnya menjadi ahli taat. Demikian juga orang-orang kafir. Maka tidak ada hujjah, alasan yang bisa digunakan untuk memprotes Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Adil dengan keputusannya dan semua itu diberikan pilihan dan akan mengambil buah daripada pilihan. Sekarang kita ini kan milih apa? Ya, bukan milih presiden, itu sudah lewat. Kita milih apakah kita akan melaksanakan ketaatan atau tidak. Itu kita punya pilihan. Kita nggak dipaksa kan? Datang ke pengajian nggak dipaksa. Nggak ada yang maksa. Kita punya pilihan. Maka pilihan kita ini itu akan menentukan apa yang kemudian kita dapatkan kelak. Dan pilihan kita pun itu sudah Allah tentukan. Ya, sudah Allah tentukan.
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita senantiasa taufik untuk bisa memilih yang benar, mengikuti yang benar, menjauhi yang tidak benar, dan istiqomah di atas itu hingga akhir hayat kita. Wallahu alam bishawab. Baik, mungkin kita cukupkan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada surat An-Nazi'at pada pertemuan mendatang. Ada kurangnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.